Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Kadar Usman. Saya dari Prodi Teknologi Informasi. Saya dari kelas TIJ. Untuk kelas praktiknya, saya di kelas J1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proyek akhir yang diberikan oleh Bu Bekti. Di sini proyek akhir saya membuat rangkaian jam digital. Jadi jam digital ini saya menggunakan beberapa komponen, yaitu pertama ada IC 7490. Ini merupakan IC counter. Lalu ada juga clock, yang mana ini berfungsi untuk memberikan peta pulsa ke counternya sendiri. Selanjutnya, saya juga menggunakan ground ini untuk memberikan nilai 0 kepada reset, agar reset tidak aktif. Selanjutnya, ada juga gerbang N. Di sini untuk menyatukan output digit output digit ketiga dan juga digit kedua dari dua counter ini, yang mana nanti akan disatukan lalu di reset di kedua counter tersebut. Untuk jelasnya nanti akan saya perinci di penjelasan berikut. Lalu selanjutnya di sini saya juga memiliki 7 segmen, yang mana di sini digunakan untuk menampilkan output dari setiap IC atau setiap digit jam. Ini saya menggunakan 6 segmen. Di sini untuk satuan detik, lalu di sini untuk puluhan detik. Lalu yang di sini ada satuan untuk menit, ini satuan untuk ini puluhan untuk menit, dan ini untuk satuan bagian jam, lalu ini untuk puluhan bagian jam. Oke, untuk sistem kerjanya sendiri, mungkin bisa saya sambil play. Di sini saya beri kekuatan clocknya yaitu 100 Hz biar lebih cepat. Oke. Di sini untuk satuan bagian detik, dia akan menghitung dari 0 sampai 9. Lalu ketika sudah sampai 9, digit bagian puluhan detik ini, dia akan ke-trigger mulai dari 1. 1 di puluhan ini 1, lalu dia akan menghitung 0 sampai 9 lagi. Ketika udah sampai nilai 9 atau nilai maksimalnya, maka dia akan ke-trigger lagi untuk selanjutnya, yaitu angka 2. Berikutnya terus-menerus hingga nilai kedua nilai ini mencapai nilai maksimal, yaitu 59. Lalu ketika sudah mencapai nilai maksimal untuk bagian detik, digit bagian menit, khususnya untuk bagian satuan, dia akan ke-trigger menjadi angka 1. Lalu untuk bagian detik, dia akan ke-reset menjadi 0. Begitupun seterusnya, dia akan menghitung dari 0 sampai 9, lalu trigger bagian puluhan detik menjadi 1, dan seterusnya hingga 59, lalu dia akan ke-trigger lagi. Begitupun untuk bagian jam. Dia akan ke-trigger ketika bagian digit menit sudah mencapai nilai maksimalnya. Ini akan ke-trigger hingga angka 23 maksimalnya. Lalu setelah angka 23 dia akan ke-reset. Mungkin bisa saya agak pelanin untuk clocknya. Kita buat menjadi mungkin 50 sudah cukup. Lalu untuk perkabelnya di sini sendiri, untuk bagian Q0, ini merupakan bagian LSB atau nilai paling kecil. Lalu untuk Q3 ini merupakan kabel untuk bagian MSB, yaitu nilai yang paling besar. Nah, apa sih Q0, Q1, Q2, Q3 ini merupakan output untuk tiap bit. Jadi ini bit pertama, bit kedua, bit ketiga, bit keempat. Lalu ada juga pin CKA dan CKB. CKA ini mendapatkan inputan dari eh, clock. Jadi dia akan mendapatkan inputan pulsa secara secara diskret, yaitu 1010. Nah, untuk CKB-nya sendiri dia mendapatkan inputan dari Q0. Jadi dia tidak akan memiliki inputan yang sama untuk kedua ini. Jadi 01, 11, 10. Oke. Selanjutnya untuk counter kedua, dia akan ke-trigger seperti yang saya jelaskan tadi. Dia akan ke-trigger ketika digit bagian detik
telah mencapai digit satuan bagian detik telah mencapai nilai maksimal. Nah, dia ngambil CKA-nya itu di mana? Dia ngambil CKA di nilai maksimalnya yaitu 9. 9 itu dia dapat dari digit keempat kan 1001. Artinya dia mendapatkan digit paling besar yaitu di bit ke key 3. Untuk sistem kerja ini dia akan mencapai nilai maksimal yaitu 5. Setelah 5 dia akan reset. Nah, kenapa bisa reset? Karena kita mengambil output dari key 1 dan key 2 yang mana ini merupakan jika di valuasikan pada bit, 4 bit dia akan bernilai 0110. Nah, ketika 0110 dia akan mereset. 0110 itu kan memiliki nilai 6 ya. Jadi setelah 5 lalu pas 6 dia langsung reset. Untuk selanjutnya, ketika ini sudah mencapai nilai maksimal dan bagian detik juga sudah mencapai nilai maksimal, yaitu 5 dan 9, maka bagian menit, satuan menit dia akan trigger. Jadi setelah 59 dia akan trigger bagian satuan menit. Sini kita mengambil dari digit digit bit ketiga, yaitu key 2. Karena key 2 itu kan ya 5. Begitupun untuk selanjutnya juga sama. Mungkin yang agak detail itu bagian jam. Jadi di bagian jam itu dia akan menghitung pertama dari 0 sampai 9. Itu untuk digit satuan. Setelah 0 sampai 9 maka yang digit bagian puluhan. Puluhan jam ini dia akan ketrigger jadi satu. Satu. Lalu untuk satuan bagian jam dia akan menghitung lagi dari 0 sampai 9. Setelah 0 sampai 9, next step-nya untuk puluhan jam dia akan ke-trigger lagi, jadi memiliki nilai 2. Setelah 2, satuan bagian jam, dia akan menghitung lagi, tapi hanya sampai angka 3. Pas angka 4-nya kemana, dia akan ke reset. Nah, kenapa bisa ke reset? Karena kita mengambil output key 2. Key 2 itu artinya bit ketiga. Bit ketiga ketika memiliki nilai 1, artinya kan 001. 001, ya memiliki nilai 4. Nah, ini kita masukkan ke N. Dan mungkin ini dulu, saya akan menjelaskan yang bagian ini. Dia akan mereset saat bernilai 2. Setelah 2 dia akan mereset. Nah, nilai maksimal dari key 0 dan key 1 itu kan 11. 1100. Nah, berarti kan ketika 11 dia bernilai 3. Nah, pas 3 dia juga akan mereset. Nah, di sini kita kita satukan menggunakan N, yang mana N sendiri memiliki fungsi perkalian. Jadi ketika ini memiliki nilai 1 dan ini 1 juga, maka di sini outputnya juga 1. Nah, saat output 1 ini, output berlogik 1 pada N, dia akan masuk ke bagian reset untuk satuan jam, masuk ke pin R01 dan R02. Dan juga masuk ke bagian eh, reset pada counter untuk bagian puluhan jam di R01 dan R02. Jadi eh, menginputnya itu secara paralel. Nah, kenapa begitu? Karena pertama kan kita juga menghitung 0 sampai 9 untuk satuan satuan jam. 0 sampai 9, lalu nanti puluhannya jadi 1. Terus lagi 0 sampai 9, puluhannya jadi 2. Nah, berikutnya dia tidak akan satuan jamnya tidak akan menghitung dari 0 sampai 9, tetapi 0 sampai 3. Setelah 3 dia akan mereset. Nah, inilah fungsi dari N. Dia untuk membatasi penghitungan bit. Untuk jam sendiri kita bisa lihat apakah berjalan dengan sempurna. Kita bisa mulai dari kita lihat bagian detik dulu. Kita ubah ke 5 Hz. Oke, kita play. Dia akan menghitung sampai 59. Apakah sudah benar? Coba kita lihat. 12, 13.
Oke, sudah benar ya untuk bagian detik. Selalu kita cek bagian menit. Apakah sudah benar? Kita akan membesarkan kekuatan clock. Kita gunakan 30 Hz. Mungkin ini cukup. Sepertinya ini kurang cepat untuk memberi pendapat. Kita cepatkan lagi 100. Mungkin kita bisa kasih nilai 100 atau 200. 200. Oke. Oke, kita lihat apakah dia akan ada reset yang tidak kita inginkan ataupun ada loncatan bit. Kita buktikan di sini. Sejauh ini tidak ada. Untuk bagian menit masih berjalan sempurna hingga angka 40. Kita tunggu sampai angka 59. Dan apakah setelah 59 digit jam akan ke trigger? Oke, baik. Untuk digit menit sudah sempurna dan dia men-trigger bagian digit jam. Lalu kita bisa lihat untuk bagian jam apakah dia akan menghitung secara sempurna atau sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita buat dengan kekuatan Hertz 4000. Jadi di sini untuk bilangan jam dia akan menghitung dari 0 sampai 23. Setelah 23 dia akan reset semua. Oke, kita tunggu. Sejauh ini masih lancar, tidak ada error yang tidak kita inginkan. Sudah 20, masih lancar. Oke, sejauh ini lancar semua ya. Alhasil, rangkaian yang saya buat ini berjalan dengan sempurna. Tidak ada error yang tidak kita inginkan ataupun tidak ada loncatan bit. Jadi ini sudah sesuai dengan apa yang saya inginkan. Jadi meskipun di sini cuma menggunakan beberapa komponen, kan tetapi saya di sini mementingkan fleksibilitas rangkaian. Yang penting hasil dari output ini juga bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan materi yang pernah dipelajari yaitu di bagian bab counter. Di bab counter sendiri ada beberapa IC counter yaitu 7490, 74192 dan masih banyak lagi. Oke. Jadi sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya Bu Bukti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.